Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arjo Kurnia Azul Hakim dari Universitas Negeri Surabaya, dari Prodi BTI. Di sini saya akan menjelaskan tentang web server dan juga DNS server yang nantinya akan saya praktikum secara langsung menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk pertama-tama terlebih dahulu untuk materi web server, saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada web server, berisi pengertian, terus ada cara kerja, bagaimana web server itu, terus yang ketiga ada fungsi web server, dan yang terakhir ada keunggulan web server. Jadi yang pertama, apa itu web server? Jadi web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, terus untuk cara kerja web server, jadi di browser ini akan mengirimkan sebuah HTTP request yang nantinya akan ditangkap oleh web server. Dan di web server ini ada yang namanya HTTP server. Nah, setelah request langsung uh, web server ini akan memberikan sebuah respon, yakni yang dinamakan HTTP respon kepada browser untuk menampilkan dokumen HTML. Terus untuk fungsi web server, nah ada banyak sepertinya, ada banyak fungsi web server, namun kali ini akan saya tampilkan 3 saja. Jadi yang pertama yakni memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Terus yang kedua yakni membersihkan penyimpanan atau cache dan modul yang tidak terpakai. Terus yang ketiga yakni melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Nah, terus untuk keunggulan dari web server, jadi setiap vendor ada keunggulannya masing-masing. Yang pertama yakni ada web server Apache, pengaturannya lebih mudah, terus open source dan juga komunitas yang besar karena Apache ini biasanya yang paling umum untuk digunakan. Terus yang kedua ada Nginx, yakni keunggulannya ringan, banyak fitur dan stabil, terus performanya tinggi. Terus ada IIS, yakni IIS ini mendukung penuh pada Windows support. Terus yang kedua adanya kemampuan pengecekan kesalahan, terus kerja menggunakan PHP lebih stabil. Jadi ketika ada ML menggunakan PHP dan menggunakan IIS sebagai web server itu akan jauh lebih stabil. Terus ada Lightspeed web server yang memiliki pencegahan DDoS, ada recover kesalahan secara langsung dan juga kompatibel dengan HTA access. Terus yang kedua yakni materi tentang DNS server. Jadi apa sih itu DNS server? DNS server adalah jenis server khusus yang bertugas untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP numerik yang digunakan oleh komputer dalam sebuah jaringan. Terus fungsi DNS server itu yang pertama yakni meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Terus yang kedua yakni meminta informasi URL sebagai sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Terus yang ketiga yakni mencari server yang tepat untuk mengirimkan sebuah email atau pesan ini. Terus untuk kelebihan DNS server yakni yang pertama yakni lebih mudah untuk berinternet. Terus yang B yakni lebih konsisten dalam penggunaan, terus lebih aman juga. Untuk lebih aman ini bisa ada materi selanjutnya, namun tidak saya tampilkan pada hari ini, yakni tentang DNS security. Nah, itu akan dijelaskan tentang bagaimana DNS server ini lebih aman digunakan. Terus untuk macam-macam record dalam DNS ini ada berbagai macam. Yang pertama yakni A record atau address record, yakni yang berfungsi untuk menyimpan informasi soal hostname. Terus yang kedua ada triple A record, yakni menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP versi 6 address. Terus ada beberapa juga bisa dibaca sendiri, ada MX record, CNAME record, NS record, terus ada BTR record, JERT record, SRV record, TXT record, dan SOA record yang memiliki berbagai fungsi dan pengertiannya sendiri-sendiri gitu. Nah, untuk selanjutnya langsung saya demokan saja di Cisco Packet Tracer. Jadi ya, ini seperti materi kemarin yang menggabungkan
routing statik, DHCP, jaringan wireless, namun ditambahi web server dan juga DNS. Saya tidak akan menjelaskan tentang konfigurasi IP di masing-masing device karena mungkin akan terlalu lama waktunya. Jadi di sini ada sebuah topologi jaringan yang memiliki 3 router, lalu ada 4 switch, terus ada DNS server, ada web server, ada DHCP server untuk menghubungkan wireless ini. Ada access point dan juga ada beberapa klien PC sampai 6 dan juga laptop dan juga smartphone. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus pastikan klien ini bisa terhubung terlebih dahulu ke web server. Jadi kita coba di PC 1, kita coba ping IP web server. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah bisa mereplay, namun masih ada pesan yang hilang, loss 1. Kita coba sekali lagi. Nah, ini sukses. Jadi jaringan network yang dari switch 1 ini sudah bisa terhubung ke web server. Lalu kita coba di jaringan network yang kedua yang punyanya switch 2 yang melayani 3 klien berupa PC 4 sampai PC 6. Kita coba ping ke web server. Kita berikan ping ke CMD ke 7 IP-nya web server. Nah, ini sudah bisa dari network switch 2 ini udah bisa. Lalu kita coba di network yang wireless ini, yang switch 3 dari laptop sama smartphone. Kita ping 43 3 3 1. Nah, ini juga udah bisa mereplay, artinya sudah bisa terhubung ke web server. Kita coba yang terakhir di smartphone. Ping 43 43.1. Nah, ini juga udah bisa terhubung ke uh, web server. Lalu kita coba lihat settingan di web servernya. Kita klik di HTTP-nya. Kita coba on kan terlebih dahulu. Lalu kita juga bisa edit index HTML-nya. Ini silakan juga bisa dirubah. Terserah mau menampilkan apa nanti bisa dirubah di sini. Nah, jangan lupa kita on kan terlebih dahulu. Ini buat service HTTP-nya atau HTTPS juga bisa. Terus kita coba di jaringan yang pertama atau network yang pertama di switch 1 ini yang melayani beberapa klien berupa PC 1 sampai PC 3. Kita klik web browser, kita search URL tapi kita search-nya by IP 4343.1. Nah, ini udah bisa. Lalu yang kedua di network yang kedua yang switch ini, di switch yang kedua ini yang melayani beberapa klien berupa PC 1, PC 4 sampai 6. Ini sama networknya, jadi kita cuma perlu contohkan satu masing-masing satu saja. Kita coba 43.3.4.1. Nah, ini juga udah bisa. Lalu kita coba di laptop dan juga smartphone. 43.43.1. Nah, di laptop udah bisa, di smartphone harusnya bisa juga. Nah, udah bisa. Nah, kali ini kita akan coba DNS. Nah, DNS ini fungsinya apa sih? Jadi misalkan ada sebuah server atau sebuah website yang memiliki alamat IP berapa gitu. Nah, kita sebagai pengguna atau memori manusia itu kan nggak bisa mengingat angka-angka yang begitu panjang. Nah, itulah kenapa DNS diciptakan itu untuk menerjemahkan IP ke URL. Sebaliknya, server juga nggak bisa merespon atau bereaksi terhadap sebuah domain yang kita ketikkan di sebuah web browser karena server hanya mengetahui IP. Nah, maka itu DNS server ini seperti kayak penghubung atau penerjemah antara server dan juga browser.
supaya bisa menampilkan informasi yang tepat gitu. Jadi server bisa memproses dengan adanya request IP, terus dari klien atau web browser itu juga bisa melakukan request ke server berupa dokumen HTML dengan hanya mengetikkan URL-nya saja. Jadi tidak perlu mengetikkan IP yang sangat rumit, panjang dan juga tidak mudah diingat. Nah, kita klik DNS servernya terlebih dahulu, kita masuk ke service, kita klik di DNS-nya. Nah, ini kita tinggal masukkan resource record-nya. Jadi misalkan ada jargon.com, terus address IP-nya web server ini, lalu kita add dan juga save. Terus tab tipenya ini kita pakai e-record. Ini sudah saya masukkan biar mempersingkat waktu. Kita coba di masing-masing PC ini, PC 1, PC 5, terus di laptop smartphone apakah sudah bisa search sebuah website dengan URL. Kita masuk ke stop web browser, kita ketikkan jarcom.com. Kita tunggu sebentar, belum bisa. Kita coba sekali lagi di browser, kita ketikkan jarcom.com. Nah, ini udah bisa. PC 1, terus kita coba tadi PC 2 kenapa kok nggak bisa ya? Com. Nah, ternyata udah bisa. Jadi mungkin masih ada kendala. Terus kita coba di PC 5, kita ketikkan jargon.com. Nah, ini juga udah bisa. Lalu kita coba yang terakhir di laptop dan juga smartphone. com.com. Nah, ini udah bisa di laptop. Lalu yang terakhir di smartphone. Nah, ini juga udah bisa. Jadi tinggal seperti itu saja ya. Jadi misalkan di website kita search-nya, misalkan tidak ada DNS, kita search by IP. Kalau misalkan ada DNS, kita bisa atur untuk resource record-nya, kita atur di sini. Misalkan nanti ada recordan baru, ada website baru, kita tinggal masukkan nama, address-nya, lalu kita klikkan save. Lalu kita bisa lakukan browsing URL melalui nama domainnya gitu. Jadi tidak perlu uh, search by IP karena akan sangat susah untuk diingat. Jadi udah untuk web server sama DNS servernya kita coba uh, lihat apakah sudah uh, bisa terhubung ke DNS server. Tadi sebenarnya sudah bisa, cuma kita lihat bagaimana terhubungnya itu pakai ns lookup. Lalu kita ketik spasi jarcom.com nama domainnya. Nah, ini udah bisa ya. Server, address, lalu name-nya Jarcom, terus address-nya by server yang ini web server ini karena ada IP 433.1 ini. Terus kita coba juga di PC 5 s lookup spasi jarcom.com. Nah, ini juga udah bisa. Lalu kita coba di laptop. Oh, maaf. Kita nah ini ns lookup spasi jargon.com, enter. Nah, ini juga udah bisa. Mungkin itu saja buat materi secara singkat dan juga praktek mengenai DNS server dan juga web server secara langsung menggunakan Cisco Packet Tracer. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.